Ya, shalom kasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Pasar Baru Bethania Blessing, Kota Jambi. Selamat tahun baru, selamat menikmati berkat baru. Dan doa kami supaya tema tahun 2026, yaitu yang baru menjadi betul-betul milik saudara. Ya, kainos dalam bahasa Yunani, yang artinya menjadi yang baru. Kata yang baru dalam kata kainos ini bukan baru yang direkayasa ya, atau baru yang didaur ulang, atau sesuatu yang lama diperbaiki lalu menjadi baru. Bukan seperti itu. Kata yang baru itu punya pengertian sesuatu yang memang belum pernah ada, sesuatu yang betul-betul baru, sesuatu yang betul-betul brand new. Itu yang Tuhan ingin kerjakan bagi saudara, supaya saudara menjadi bagian terindah dalam kerajaan Allah, yaitu bagaimana menjadi baru. Untuk menjadi baru, Bapak Ibu, itu nggak hanya mudah, itu butuh proses. Gerbang awal dasar untuk menjadi baru dimulai dari karya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dikatakan di sana. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang beroleh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Salib itu adalah anugerah, tempat di mana pergantian antara kutuk diubah menjadi berkat. Yang luar biasa lagi adalah, itulah jalan baru yang Tuhan bukakan bagi saudara-saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib membuat Anda menjadi pribadi yang mengerti, harusnya kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki sebuah manusia baru. Karena dengan adanya tabir yang terbuka, dulu kalau orang beribadah harus melalui imam. Sekarang ketika tabir dibuka, Anda bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus, bersumpah dengan Kristus dengan membawa darah anak domba. Jadi salib itu bicara tentang bagaimana darahnya dicurahkan, membuka jalan baru bagi saudara. Kata jalan dalam bahasa Yunani adalah hodos, yang artinya betul-betul sesuatu yang baru yang dibukakan bagi saudara. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan Allah membuka jalan baru di padang gurun bagi saudara. Nah, jalan baru ini adalah satu bagian di mana kita perlu meyakini bahwa engkau adalah sesuatu yang berbeda dengan ciptaan yang lama. Salah satu tanda bagaimana saudara adalah ciptaan baru itu adalah bagaimana ciptaan baru itu hidup dengan iman. Iman inilah yang membuat Anda berjalan bukan dengan cuma sekedar pemahaman. Kalau iman itu adalah sesuatu di mana engkau membutuhkan rasa percaya. Iman di mana kita melangkah untuk sesuatu yang baru, bukan untuk sesuatu masa lalu. Sesuatu yang baru ini bicara tentang bagaimana kamu dan saya menjadi satu bagian di mana kita betul-betul memiliki sebuah rencana Allah dalam hidup saudara. Ya, apa yang membuat kita punya iman? Sederhana, perjanjian. Salib dan darah itu adalah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam bahasa Alkitab, orang yang suka melanggar perjanjian, Maliaki pasal 2 mengatakan ia berkhianat. Jadi pengkhianat itu adalah orang yang melanggar perjanjian. Ketika Yesus memberikan jaminan hidup yang baru, dia memberikan kepada kita sebuah janji. Dan janji itu disegel, dimakasih meterai supaya sah, yaitu dengan darahnya. Itulah jalan baru yang Tuhan bukakan bagi kita. Dan kita ketika kita menjadi manusia baru, jangan berkhianat dong. Berkhianat itu artinya Anda seolah-olah pakai manusia baru, tapi sistemnya masih manusia lama. Tuhan mau supaya kehidupan kita betul-betul menjadi baru dalam pola pikir, perilaku, dan perbuatan. Inilah cara Allah bekerja buat kita hari-hari ini untuk menjadikan Anda benar-benar menjadi seorang manusia baru yang seperti Tuhan ciptakan. Itu bicara tentang sistem. Sistem itu bicara tentang suatu keadaan di mana saudara dibawa ke dalam kodrat Allah. Setan suka masa lalu. Setan nggak bisa membuka dan membuat yang namanya hidup masa depan atau masa baru. Dia nggak bisa. Yang dia buat adalah merusak masa depan saudara dengan mengingatkan atau mempermainkan masa lalu saudara. Itu sebabnya mari kita belajar supaya hari ini kita beriman. Bersama dengan Kristus kita meraih masa depan. Dan masa depan itu membuat saudara menjadi pribadi yang betul-betul melewati hal-hal yang baru. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang baru. Pola pikir yang baru diubahkan melalui padang gurun yang susah, padang gurun yang berat, melalui dengan suka dukanya perjalanan kehidupanmu di sepanjang tahun 2026 ini, engkau berjalan dengan sesuatu yang baru. Dan yang baru itu membuat Anda punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Sebabnya jangan menolak ketika engkau dibawa berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati hidup yang baru. Percayalah Bapak Ibu, kehidupan yang baru itu menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah Anda ditebus, karena untuk itulah Anda dibawa menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan konsepnya Allah, dilengkapi dengan sistem kerajaan Allah, sistem yang baru, sehingga engkau menjadi pribadi yang sesuai bergerak dan bekerja dengan rencana Allah. Sistem, kita itu punya sistem. Sama kayak kita tidak diprogram Allah untuk bisa terbang. Kita nggak diprogram Allah untuk bisa merayap di tembok, di dinding seperti Spiderman ya. Karena itu bukan sistem kita. Anda nggak pernah diprogram Allah untuk berbuat jahat.
Anda nggak pernah diprogram Allah untuk jadi pelit. Anda nggak pernah diprogram Allah dikasih sistem supaya engkau tamak kikir dan tidak peduli pekerjaan Tuhan. Enggak, itu nggak ada dalam sistem kerajaan Allah. Engkau menjadi baru artinya engkau bergerak dengan sistemnya Tuhan, sesuatu yang baru yang belum pernah engkau lakukan. Dulu saya nggak pernah menabur, saya nggak pernah kasih buah sulung. Sekarang saya melakukannya dengan sukacita. Itulah manusia yang baru. Walaupun casingnya sama, orangnya sama, tapi sesuatu yang baru, perjalanan dengan Tuhannya itu yang berbeda. Itu sebabnya jangan menolak untuk dibawa Tuhan ke dalam suatu sistem yang menjadi manusia baru. Gimana caranya? Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Dia menuntun engkau, berbicara kepadamu, menuntun kehidupanmu untuk menjadi seperti penurut-penurut firman Allah dan kehendak Allah, sehingga hidup Anda menjadi sesuatu yang baru. Doa saya minta saudara, selamat menikmati hidup yang baru bersama dengan Tuhan, supaya sepanjang tahun ini Anda berjalan dengan iman, bukan dengan pengalaman kesaksian masa lalu, tapi berjalan dengan kesaksian yang baru di masa yang akan datang ini. Tuhan memberkati saudara.